Nah, setelah kita tahu spesialisasi akuntansi, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Gampangnya, akuntansi itu cermin masa lalu dan lampu untuk masa depan. Dia menunjukkan sejarah transaksi kita, sekaligus menerangi jalan untuk strategi ke depan. Misal nih, tahun lalu penjualan kita sebesar 100 juta. Tahun ini naik jadi 120 juta. Wah, bagus dong, naik 20%. Tapi jangan senang dulu, coba kita lihat biayanya. Tahun lalu biaya 70 juta, tahun ini melonjak ke angka 95 juta. Oke, penjualan naik 20%, tapi biaya meledak 35,7%. Akibatnya, laba tahun lalu 30 juta, sekarang malah turun ke posisi 25 juta. Padahal penjualan naik loh. Inilah gunanya akuntansi untuk perencanaan. Dari angka-angka ini, kita bisa identifikasi polanya. Ada masalah efisiensi. Kita bisa deteksi faktornya, bikin proyeksi yang lebih realistis, dan tentukan strategi yang tepat. Jadi, data historis ini bukan sekedar arsip, tapi bahan bakar untuk membuat keputusan yang lebih cerdas besok. Mau tahu bagaimana kita mengendalikan operasional agar target dan realisasi nggak melenceng jauh? Yuk, kita intip. Kalau tadi kita bicara perencanaan, sekarang waktunya kontrol. Bayangkan akuntansi itu seperti dashboard mobil atau speedometer management. Dia menunjukkan lo lagi di jalur yang bener nggak nih? Setiap hari, akuntansi jawab 3 pertanyaan kritis buat kelancaran operasi. Pertama, berapa utang yang harus dibayar? Misalnya totalnya ada di angka 50 juta ke supplier A, B, dan C. Kedua, kapan jatuh temponya? Supplier A tanggal 15, B tanggal 20, C tanggal 31 Maret. Ketiga, bayarnya ke siapa? Lengkap dengan nama, nomor rekening, dan alamatnya. Tanpa data ini, bisnis bisa kacau balau. Nah, untuk kontrol yang lebih strategis, kita bandingkan anggaran dengan realisasi. Target pendapatan kita 500 juta, ternyata realisasinya cuma 450 juta. Ada selisih minus 50 juta. Itu alarm buat kita analisis penyebabnya. Biaya gaji sesuai target, tepat 100 juta. Tapi lihat, biaya operasional membengkak. Anggaran 80 juta, realisasi membengkak ke angka 95 juta. Ini harus kita investigasi. Prinsipnya sederhana, anggaran itu nggak ada artinya kalau nggak pernah dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Kontrol yang ketat inilah yang bikin keputusan investor dan kreditur jadi lebih percaya. Speaking of which, siapa saja sih yang pakai data akuntansi buat ambil keputusan besar? Pemegang saham, kreditur, pemerintah. Semua andalkan data akuntansi. Bener banget, akuntansi adalah fondasi dari hampir semua keputusan ekonomi penting. Siapa aja yang bergantung padanya? Yang pertama, tentu saja pemilik atau pemegang saham. Pertanyaan mereka sederhana, apakah investasi saya menguntungkan? Mereka lihat profitabilitas dan status keuangan. Dari situ, mereka putuskan tambah investasi, hold, atau jual sahamnya. Kedua, calon investor. Mereka mau tahu, layak nggak beli saham perusahaan ini? Mereka akan pelajari laporan keuangan dan tren laba kita bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan invest atau cari perusahaan lain. Ketiga, kreditur dan supplier. Mereka paling takut rugi. Pertanyaannya, aman nggak kasih kredit atau barang ke perusahaan ini? Mereka akan selidiki likuiditas, rasio utang, dan arus kas kita. Kalau sehat, kredit disetujui. Kalau ragu, ditolak. Contoh nyata, Bank BCA bisa saja menolak kredit PT X karena rasio utangnya dianggap terlalu tinggi. Keempat, pemerintah. Mereka butuh data untuk menetapkan pajak. Berapa pajak yang harus dibayar? Mereka lihat laba kena pajak, omset, dan aset kita. Keputusannya bisa berupa penetapan pajak, pemberian insentif, atau malah memulai audit. Investor legendaris seperti Warren Buffett aja beli saham Apple setelah melihat labanya yang konsisten naik dari laporan keuangan. Jadi, semua keputusan besar itu berawal dari data akuntansi yang akurat. Tapi, data akuntansi ini nggak bisa dicatat sembarangan. Ada aturan mainnya.